Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin membagikan hasil presentasi kami yang berjudul Sistem BAS. Sebelum kami memulai presentasi tersebut, ada baiknya kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Saya Dimas Saragi sebagai moderator. Saya di Surantagiting sebagai pemateri. saya Resti Sembiring sebagai materi. Saya Esti Wibowo sebagai pemateri. Saya Mariati Cibro sebagai pemateri. Saya Aida Cahya Kamala sebagai ketua, dan saya akan lanjutkan kepada moderator kami untuk menjelaskan materi kami. Materi presentasi kami. Yang pertama, adalah sistem BAS. Sistem BAS merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Edi. Oke, baik. Kita lanjut ke materi struktur BAS. Struktur BAS ini terdiri dari 3. Yang pertama itu saluran data, yang kedua itu ada saluran alamat, dan yang ketiga itu ada saluran kontrol. Untuk pengertian saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8 saluran, 16 saluran, dan 32 saluran. Yang kedua itu ada saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Yang ketiga ada saluran kontrol. Digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Resti Ulina Sembiring. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Edi. Elemen-elemen rancangan BAS. Elemen-elemen rancangan BAS itu ada 11. Yang pertama, detektor penggunaan alamat terpisah dari jalur data. Yang kedua, multiplexed penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, metode arbitrasi, yaitu menugaskan sebuah perangkat CPU atau I/O bertindak sebagai master 1. Yang keempat, timing, yaitu cara terjadinya event dikoordinasikan pada bus 1. Yang kelima, lebar bus 1, yaitu address atau lebar bus alamat mempengaruhi kapasitas. Semakin lebar bus alamat, semakin besar rengkolasi yang dapat direferensi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Esti Wibowo. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi dari Resti Ulina Sembiring tadi. 7 jenis transfer data 1. Red Flag menaruh data pada bus data begitu Flag mengetahui alamat dan mengambil datanya. Webmaster menaruh data pada bus data begitu alamat stabil dan Slack mempunyai kesempatan untuk mengetahui alamat. 8. Operasi read yang diikuti operasi write ke alamat yang sama read modify. Write operasi read diikuti operasi write ke alamat yang sama, tujuannya untuk melindungi sumber daya memori yang dapat dipakai bersama di dalam multiprogramming.
9. Red after byte operasi yang tidak dapat dibagi yang berisi operasi write diikuti operasi read dari alamat yang sama. Blok sebuah siklus selamat diikuti oleh N, siklus data. 10. Tipe-tipe bus ISA atau instruksi standar arsitektur adalah sebuah bus PC atau AT 16 bit yang beroperasi pada 8,2 MHz bus PCI atau peripheral component interconnect bus. Bus yang beroperasi pada kecepatan 33 MHz. 11. Bus seri universal sebuah bus standar yang disepakati bersama oleh 7 perusahaan untuk digunakan pada peralatan berkecepatan rendah. Kemudian akan saya lanjutkan ke materi berikutnya oleh Mariati Cibro. Baiklah, saya akan melanjutkan materi Estiwibowo. Perwaktuan sinkron, timing sinkron. Metode perwaktuan sinkron terjadi event pada bus ditentukan oleh sebuah waktu atau clock. Sebuah transmisi 1-0 disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock. Biasanya satu siklus clock untuk satu event. Model ini mudah diimplementasikan dan cepat. Tujuan kurang fleksibel menangani peralatan yang beda kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Timing asinkron. Kerja modul yang tidak serempat kecepatannya. Event yang terjadi pada bus tergantung event sebelumnya sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi yang mengidentifikasi data yang ditransfer. Sistem ini mampu menggabungkan kerja modul-modul yang berbeda kecepatan maupun teknologi asalkan aturan transfernya sama. Baiklah, akan dilanjut oleh Aida Cahya. Baiklah, saya akan merangkum semua dari materi kami, mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sistem bus adalah penghubung bagi seluruh komponen komputer dalam menjalankan tugasnya, atau sering disebut kayak komponen saluran data, saluran alamat. Itu berfungsi kayak misalnya kita masukkan flash disk, itu kan internal dari luar kita masukkan, kita itu memperoleh namanya elemen alamat, di mana flash disk tersebut akan masuk ke dalam komputer yang nantinya akan dapat mencari alamat di mana dia ingin ditentukan. Dan secara struktur umumnya bus dikategorikan juga sebagai 3, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, ada saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sistem bus juga mempunyai pembagian dari zaman ke zaman, contohnya kayak ada struktur bus yang seperti yang disebut zaman ke zaman, yaitu ada bus ISA. Bus ISA yang tadinya ada 16 bit sekarang ada 32 bit. Itu dengan adanya perkembangan zaman ke zaman. Dan elemen-elemen bus ada beberapa elemen, yaitu ada 11. Contoh salah satunya adalah lebar bus, yang dimana alamat lebar bus mempengaruhi kapasitas. Semakin lebar bus alamat, semakin relokasi yang dapat direferensi data. Lebar bus data mempengaruhi kinerja sistem. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer. Tidak agak lama, misalnya kita buka Word, buka satu jendela baru, mungkin kalau sistem busnya itu kecil, maka lebih sedikit cara kerjanya, timenya juga lebih sedikit.
Demikianlah kami menerangkan dan mempresentasikan kesimpulan dari materi saya, maka saya kembalikan kepada moderator. Moderator dipersilakan. Demikian hasil dari presentasi kami. Sekira dari ada salah kata atau yang dikurang pahami, mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menutup hasil presentasi ini. Sekian dan terima kasih.